Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Hukum Tajwid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Yaitu kita kadang menyebutnya dengan izhar qamariyah, yaitu merupakan salah satu bagian dari dua bagian hukum alif lam ta'rif yang terjadi ketika ada huruf alif lam ketemu dengan satu huruf hijaiyah yang berjumlah 14 antara lain seperti yang terlihat pada layar, yaitu alif lam bertemu dengan alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ya, dan ha. Ya, perhatikan 14 huruf ini. Alif lam qamariyah terjadi jika ada alif lam bertemu dengan 14 huruf ini. Nah, contohnya adalah yang pertama di surat Ali Imran ayat 2. Wal hayyul qayyum. Nah, ini alif lam bertemu dengan qaf. Hayyul qayyum. Nah, seperti itu. Terdapat pada al-qayyum seperti itu. Ya. Lalu contoh yang kedua Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu. Nah, dzalikal kitabu, ini ada alif lam ketemu dengan huruf kaf. Ini disebut alif lam qamariyah. Paham ya? Ini juga ada contoh di Al-Baqarah ayat 5. Humul muflihun. Humul muflihun. Humul alif lam bertemu dengan huruf mim ini adalah alif lam qamariyah. Perlu diketahui secara etimologi, qamariyah ini artinya bulan, berasal dari kata qamarun yang artinya bulan. Filosofinya begini, jadi bulan merupakan benda langit yang bisa dilihat oleh manusia dengan jelas. Adapun cara membaca dari hukum alif lam qamariyah yaitu jelas dan tegas, tidak berdengung, tidak juga diidghamkan atau dileburkan, ya. Seperti itu. Ada catatan, akan tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca hukum alif lam qamariyah. Antaranya adalah yang pertama, apabila alif lam qamariyah berada di awal surat atau disebut juga ibtida, yaitu memulai bacaan setelah waqaf atau berhenti, maka huruf hijaiyah alif dibaca seperti huruf hijaiyah yang berharokat fathah, meskipun di atas huruf hijaiyah alif tersebut tidak tertulis harokat fathah. Sementara itu huruf lam membacanya adalah disukun, maka secara otomatis hukum hijaiyah alif lam tersebut cara membacanya al, seperti itu, ya. Jadi dibaca al gitu. Lalu catatan yang kedua, apabila alif lam qamariyah berada di tengah ayat, wasol di tengah ayat, huruf hijaiyah alif tidak dibaca dan huruf hijaiyah lam tetap dibaca sukun, ya. Seperti contoh-contoh. Nah, ini contohnya al-qari'ah, mal-qari'ah. Nah, al-qari'ah ini adalah di depan, ada di depan. Nah, ini sedangkan yang dalam kata al-qari'ah ini alif lamnya ini ada di depan. Al-qari'ah, maka dibacanya al-qari'ah. Tapi ketika ada di tengah, maka alifnya ini nggak dibaca, jadi langsung masuk ke lamnya ini. Jadi mal-qari'ah, nah, seperti itu. Itu di surat Al-Qari'ah ayat 1 dan 2. Nah, ini di surat At-Takwir ayat 15 sampai 16. Nah, ini ada waqaf mamnu, ya. Ada waqaf mamnu, ada tanda waqaf yang kita tidak boleh berhenti, maka kita lanjutkan saja. Jadi
bil khunnasil jawaril kunnas. Nah, kayak gitu. Paham ya? Jadi lanjut dari sini, bil khunnasil, langsung masuk ke sini, ke yang merah ini. Bil khunnasil jawaril kunnas. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, ini juga kita coba fokus ke yang di lingkari ini. Huwal maliku. Nah, seperti itu ya. Ada di surat Al-Hasyr ayat 23. Nah, ini perhatikan, ini ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah lengkap di sini. Nah, ini ada contoh juga di Al-Qiyamah ayat 30. Yauma idzinil masaq. Idzinil masaq. Nah, ini ada catatan lagi. Jadi kalau ada alif berharokat fathatain atau dhammatain atau kasrotain, itu bertemu dengan lam alif lam ta'rif kayak gini, maka dia ada nun kecil di bawah nih. Nah, ada nun kecil di bawah nih, ada dibaca nih. Jadi kayak ini. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Nah, kayak gitu. Paham ya? Paham? Oke. Ada, sebelum kita akhiri, ada kesimpulan penting, yaitu huruf hijaiyah alif yang terdapat di hukum alif lam qamariyah disebut juga hamzah wasol. Ya. Bila terdapat di awal ayat Al-Qur'an, hukum alif lam qamariyah selalu mempunyai harokat fathah, selalu. Dalam mushaf Al-Qur'an standar Indonesia, dalam hukum alif lam qamariyah kadang-kadang memberi harokat hamzah wasol dan kadang-kadang juga tidak mengharokatinya. Tapi perhatikan. Sekian dulu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.